Di saat mata uang negara tetangga semakin kuat, justru rupiah kian melemah. Dan kemarin ramai di media sosial perbedaan perbelanjaan Indonesia dan Malaysia. Sebab orang Indonesia juga ramai yang bekerja di Malaysia jika dibandingkan dengan rupiah atau dikuruskan dengan rupiah di Malaysia terasa mahal. Benarkah di Indonesia lebih murah? Benarkah belanja di Indonesia terlihat lebih murah di saat rupiah melemah? Karena kemarin Bang Toha melihat video orang Indonesia ketika belanja di Malaysia, mereka cukup terkejut dengan harga barang-barang di Malaysia. Sekarang Bang Toha berada di Indonesia dan kebetulan malam ini mau berbelanja di Indomaret. Indomaret kalau di Malaysia kurang lebih hampir mirip seperti pasaraya, cuma di Indomaret tidak menjual sayur dan juga ikan, daging. Tapi untuk barang-barang keperluan sehari-hari semuanya serba lengkap. Dan bagi saya, belanja di Indomaret sebenarnya lebih murah dibandingkan di kedai-kedai lain. Ini bukan berarti terus saya di-endorse daripada Indomaret, enggak sahabatku semua. Tapi dari segi pandangan saya, harga di Indomaret itu lebih murah. Dan langsung kita menuju ke Indomaret. Alhamdulillah untuk di kampungnya Bang Toha tak begitu jauh daripada Indomaret. Jadi biar sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia biar juga melihat seperti apa harga barang-barang di Indonesia. Karena di media sosial ini juga tengah viral yang dimana ketika orang Indonesia berbelanja di Malaysia cukup agak kaget atau terkejut ketika ringgit Malaysia naik, katanya harga barang-barang naik. Tapi kalau dari segi pandangan saya sudah sesuai apa yang istilahnya diterapkan di Malaysia bab soal harga-harga barang. Sebab untuk upah kerja di Malaysia juga cukup lumayan tinggi dibandingkan di kampungnya Bang Toha. Dan kalau saya lihat di media sosial orang Indonesia, nampaknya yang baru pertama kali ke Malaysia ketika berbelanja di pasaraya juga agak cukup kaget dengan barang-barang di Malaysia ketika ditukar ke mata uang rupiah mungkin kelihatan agak mahal. Tapi sebenarnya kalau harga barang-barang seperti itu di Malaysia, sahabatku semua, yang dimana misal kata harganya sekian ringgit, kemudian kalau ditukar ke rupiah jadi agak tinggi, sebenarnya yang lemah itu rupiah kita. Sehingga kalau misal kata kita beli barang di Malaysia, apa-apa kalau ditukar rupiah ya tentunya terlihat sangat mahal. Tapi itu normal di Malaysia. Dan kebetulan hari ini barang-barang keperluan sehari-hari di rumahnya Bang Toha tengah habis. Jadi Bang Toha kali ini nak berbelanja dengan sang istri. Kira-kira perbelanjaan di Indonesia mahal atau murah? Biar sahabatku tahu akan suasana dan kondisi di Indonesia ketika rupiah tengah melemah. Sudah sampai di Indomaretnya sahabatku semua, yang dimana dulu saya ketika tidak pernah masuk Indomaret ya, maksudnya sebelum merantau ke Malaysia, saya beranggapan kalau masuk ke Indomaret ini adalah pusat perbelanjaannya orang kaya-kaya. Tapi ternyata kalau kita berbelanja di Indomaret justru akan mendapat harga yang sangat murah. Untuk harga sabun di sini harganya 35.900 atau sekitar 8 ringgitan. Jadi untuk harga sabun tidak ada kenaikan sahabatku semua, 8 ringgit ya. Tapi kalau di Malaysia kira-kira harga sabun Look yang besar macam ini berapa? Coba untuk teman-teman dari Malaysia tulis di kolom komentar. Terus apalagi dek, beli sabun jadi enggak? Beli sabun yang kecil apa besar? Dan istri ambil sabun mandi yang besar. Dan sekarang tengah pilih-pilih. Untuk sabun muka di sini yang merek Garnier harganya Rp45.000. Kemarin ada pelajar daripada Indonesia yang membuat video sabun muka di Malaysia harganya Rp21. Sebenarnya kalau di Malaysia harga normal. Kalau di Indonesia ini harganya Rp45.000. Jadi Rp10. Nah, sabun muka harganya Rp10 saja. Tapi kalau untuk upah kerja di sini beda loh ya dengan di Malaysia. Masih mahalan di Malaysia. Kalau untuk harga minyak goreng kurang lebih sama seperti di Malaysia. Dan untuk berasnya di sini
tidak ada beras panjang-panjang ya, macam ini berasnya. 1 kilonya kurang lebih sama seperti di Malaysia, jadi Rp16.000. Untuk harga air mineral di sini harganya 3.500, berarti sekitar 80 sen. Jadi air mineral macam ini harganya 80 sen, ya 80 sen, tak sampai Rp1 karena 3.500, yang ini Rp3.000. Untuk harga sabun cuci ada kenaikan, cuma kenaikannya selisih 2.000 ataupun 1.000, jadi masih terbilang terkontrol sahabatku semua, meskipun di saat rupiah tengah agak melemah. Untuk harga Maggi yang isi 5 bungkus harganya 15.900, berarti sekitar Rp4. Ada rasa soto, ayam bawang. Biasanya kalau di Malaysia kan kebanyakan Maggi goreng, jadi ini sekitar Rp3.50 atau Rp16.000, karena rupiah jatuh teruk sahabat semua. Ini ada kenaikan cuma sedikit saja. Kalau untuk harga minyak goreng yang premium harganya cukup lumayan mahal, Rp45.000. Ini berapa liter ini? 2 liter Rp45.000 atau setara Rp10. Jadi ini Rp10 sahabatku semua, 2 liter ya 11-12, hampir sama lah seperti di Malaysia untuk harga minyak gorengnya. Untuk harga gulanya di sini lebih mahal, yaitu 17.500 per kilo. Beda dengan di Malaysia, yang dimana di Malaysia cuma sekitar Rp2 lebih ya. Oke, sambung video semalam yang dimana Bang Toha berbelanja di Indomaret menghabiskan sekitar Rp400.000, itu cuma untuk beli sabun saja dan juga beli penyedap. Memang untuk harga barang-barang di Indonesia juga ada kenaikan, namun untuk kenaikannya juga tidak begitu langsung sangat mahal. Tapi bagi orang desa yang dimana penghasilan tak seberapa, memang sangat berdampak. Jadi belanja sabun 1 bulan saja mencapai Rp400.000. Dan pagi ini Bang Toha berbelanja di pasar tradisional, yang dimana belanja 80.000 itu belum termasuk berasnya, belum termasuk minyaknya, belum termasuk bumbu-bumbunya, sudah menghabiskan Rp80.000. Jadi kesimpulannya, kalau tinggal di kampung di Indonesia, misal kata berbelanja 100.000 untuk 1 hari, kalau kita makan sekeluarga memang pas-pasan. Terbilang istilahnya apa ya, harus pandai-pandai mengatur keuangan sahabatku semua. Sebab sekarang uang 100.000, yang dimana kalau dulu uang 100.000 di Indonesia kalau beli barang-barang dapat banyak lah, tapi sekarang 100.000 beli ikan, beli cili, itu pun belum beli minyak goreng, belum beli berasnya. Dan Bang Toha akan tunjukkan, tadi Bang Toha berbelanja menghabiskan Rp80.000 atau sekitar berapa ya, Rp80.000 sekitar Rp18 lah. Dapat ikan teli dan juga dapat bawang merah, tomato, cili, dan kebetulan hari ini Bang Toha nak masak pecel lele. Kalau di Malaysia pecel lele juga ada, tapi mungkin di Malaysia sering dibilang sambal ikan keli. Tapi kalau di Jawa kok sampai di Jaya, tapi kalau di Jawa biasanya lebih populer disebut pecel lele. Bahan-bahannya seperti apa? Bahan-bahannya sangat sederhana sahabat semua. Kemarin ada teman-teman yang berkomentar juga, Bang, coba buat masak masakan Indonesia. Dan kebetulan hari ini Bang Toha sudah berbelanja menghabiskan Rp80.000
bukan 80.000 ringgit sahabatku semua. Kalau 80.000 ringgit di Indonesia dibelikan mobil sudah dapat mobil mewah. Tapi kalau 80.000 rupiah cukup dapat ikan keli 1 kilo dan juga cili untuk buat sambal. Oke, jom Bang Toha mau memasak. Tadi beli ikan keli 1 kilo harganya Rp28.000. Rp28.000 itu persamaan dengan sekitar berapa ya? 7 ringgitan. Jadi untuk harga ikan keli hampir sama ya, kurang lebih antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian Bang Toha tadi beli tahu dan tempe Rp5.000. Rp5.000. Oh, maksudnya tempenya Rp5.000, tahunya Rp2.000. Jadi Rp7.000. Ini sekitar Rp1,5. Rp1,5 dapat tahu tempe. Kemudian tadi Bang Toha kalau berbelanja di Indonesia itu memang langsung dimasukkan sahabat semua. Ini beli selada air yang harganya Rp5.000 atau Rp1,20. Kemudian Bang Toha letak bawah dulu, nanti mau dicuci juga. Kemudian cili merah ini Rp2,50. Kemudian tomato Rp1,20 atau Rp5.000. Kemudian ini ada cili api. Cili api. Kalau cili api di Indonesia bentuknya gemuk-gemuk macam ini sahabatku semua. Ini sering dibilang cili setan juga karena begitu amat sangat pedas. Dan biasanya cili setan ini sering dibuat untuk ayam geprek ataupun ayam gepuk. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di Malaysia, jika teringin nak masak ayam gepuk, beli cili setan macam ini. Di Malaysia juga ada kok cili setan macam ini. Harganya memang lebih mahal. Dan biasanya untuk membuat sambal ayam gepuk atau ayam geprek cukup dengan cili setan, kemudian kasih bawang putih dan siram dengan minyak panas, kasih penyedap rasa dan juga garam. Mudah sangat. Kemudian tadi Bang Toha beli ini bawang merah. Jadi kalau bawang merah di Indonesia itu terlihat kecil-kecil ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan bawang merahnya besar-besar. Ini Bang Toha beli Rp10.000 atau sekitar Rp2,40. Tomato Rp1,20. Jadi secara keseluruhan sebenarnya totalnya Rp80.000 lah sahabatku semua, atau hampir Rp20. Ini tadi dikasih bonus cili hijau macam ini. Jadi kalau kita berbelanja di pasar tradisional, enaknya kadang-kadang kita dikasih bonus oleh penjualnya. Oke, kali ini Bang Toha mau goreng ikan keli dan mau buat sambal pecel lele atau pecel ikan keli. Ini sudah terbilang masak dengan sederhana, tapi ternyata biaya untuk kehidupan di kampung juga cukup lumayan mahal. Kata siapa, dolar naik tidak berdampak kepada orang kampung, justru sangat berdampak sahabat semua. Dan untuk harga minyak goreng di sini ya kurang lebih hampir sama seperti di Malaysia juga sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha mau goreng ikan keli, nanti Bang Toha tunjukkan cara buat sambalnya, sebab buat sambal di Indonesia dengan di Malaysia ini agak berbeda sahabatku semua. Biasanya kalau sambal di Malaysia dia lebih banyak memakai cili kering ya. Tapi kalau di sini kebanyakan memakai cili fresh. Dan orang Indonesia memang sukanya sambalnya itu pedas-pedas. Beda dengan di Malaysia yang dimana sambalnya lebih ke identik manis. Buat teman-teman yang bertanya, Bang kenapa nggak masak dengan istrinya? Karena istrinya Bang Toha itu jualan TOS sahabatku semua. Dan kalau sudah mendapat pesanan yang cukup lumayan banyak, jadi agak sibuk. Sehingga kita orang kalau untuk masak berdua memang agak susah. Dan satu hari istrinya Bang Toha juga jualan full. Jadi yang masak Bang Toha. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya juga dapat ilmu masak sahabatku semua. Ya, gimana? Dari beragam jenis masakan, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Jadi ini sebab kenapa saya jarang memasak bersama sang istri, karena sang istri sibuk jualan. Dan kalau musim kemarau seperti ini, alhamdulillah sedikit-sedikit cukup lumayan ramai sahabatku semua jualan TOS Bang Toha. Mungkin bagi teman-teman yang daripada Malaysia nampak
berbelanja di Indonesia begitu sangat murah. Tapi sebenarnya bagi kita orang Indonesia tidak begitu murah sahabat semua, yang dimana satu gaji satu hari saja kalau misal kata kita teringin makan sedap itu belum cukup. Jadi di sini Bang Toha sembang-sembang sambil menggoreng ikan teri. Nah, 1 kilonya 28.000 rupiah, dan ini Bang Toha sudah kasih bumbu ketumbar, jintan, kunyit, kemudian bawang putih, penyedap rasa, daun limau purut. Kita goreng ikannya. Kalau untuk beli daging ayam lagi mahal sahabatku semua, yang dimana untuk harga daging ayam di sini 1 kilonya 38.000 rupiah atau sekitar 8 ringgit 9 ringgit sahabatku semua. Kita goreng ikan teri. Lepas goreng ikan teri, nanti Bang Toha akan buat sambal. Nah, macam ini sahabatku semua, kalau sambal di Indonesia, yang dimana terdiri dari bahan-bahan cili merah panjang. Kalau di Malaysia cili merah panjang ini juga ada. Kemudian bawang merah, bawang putih, ada juga belacan dan tomato. Nanti kita goreng terlebih dahulu, baru kita tumbuk sahabatku semua. Selepas ditumbuk, kalau mau digoreng lagi juga boleh supaya lebih awet ya. Jadi untuk besok pun bisa. Tapi kalau misal kata tidak digoreng lagi, biasanya besoknya sudah basi. Karena memakai tomato. Tomato ini kan jenis yang agak basah sahabatku semua. Jadi perlu goreng 2 kali kalau mau masak sambal untuk dibuat esok lagi. Ini di Indonesia namanya sambal pecel lele. Atau dibuat ayam penyet juga bisa. Dan sesuai selera, dikasih gula Malaka juga lebih sedap kalau teringin pedas-pedas manis. Untuk menggoreng sambalnya perlu api kecil sahabatku semua, biar matangnya sempurna. Kalau menggunakan api yang besar nanti tidak matang sempurna, dan kalau tidak matang sempurna rasanya itu kurang sedap sahabatku semua. Jadi menggunakan api kecil hingga cili dan bawang merahnya dan tomatonya layu. Dulu sebelum merantau ke Malaysia, jika saya pergi ke pasar itu nampak macam apa ya, macam terlihat agak-agak malu, sebab kalau di Indonesia jarang lelaki yang berbelanja di pasar. Tapi kalau di Malaysia sahabatku semua, yang dimana lelaki berbelanja di pasar itu hal biasa, dan orang lelaki masak di dapur itu juga normal, hal biasa. Tapi kalau di sini kadang-kadang kalau misal kata lelaki pergi ke pasar itu nampaknya jarang sangat, yang dimana di sini kebanyakan yang berbelanja di pasar ibu-ibu. Apalagi kalau lelaki masak di dapur memang sangat jarang, beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia lelaki masak di dapur itu normal, dan kebanyakan masakan lelaki di Malaysia justru sangat sedap sahabatku semua. Dan saya banyak belajar daripada teman-teman dari Malaysia ketika berada di sana. Mereka kalau masak nasi lemak buat sambal, Masya Allah, memang benar-benar sangat mantap. Dan kebanyakan kedai-kedai yang ada di Malaysia rata-rata yang memasak itu lelaki. Jarang sangat perempuan masak di restoran ataupun di kedai-kedai makan. Perbedaan belanja barang-barang keperluan sehari-hari di Malaysia dengan di Indonesia, apakah di Indonesia sangat murah atau di Malaysia terlihat sangat mahal? Di sini Bang Toha ingin mencoba untuk menjelaskan, sebenarnya kalau misal kata kita berbelanja di Malaysia kemudian dikuruskan ke rupiah, justru memang akan nampak sangat mahal, sebab rupiah kita begitu sangat lemah. Namun bagi saya orang Indonesia yang tinggal di Malaysia belasan tahun, harga-harga barang-barang di Malaysia masih terbilang sangat normal, dan upah kerja di sana juga cukup lumayan tinggi dibandingkan di Indonesia, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha upah kerjanya, bayangkan upah kerjanya 1 bulan 500 ringgit. Jangan terkejut ya, 500 ringgit itu setara ya 2.300.000-an. Kalau untuk keperluan sehari-hari bagi orang yang sudah berkeluarga macam saya, memang kalau berharap dengan upah minimum yang ada di kampung memang tidak cukup sahabatku semua. Tadi Bang Toha berbelanja masak sederhana saja, macam beli ikan teri,
buat sambal, belum berasnya, belum minyak gorengnya, itu sudah menghabiskan uang Rp80.000. Dan kalau kita beli minyak gorengnya biasanya 1 liter itu di harga Rp20.000, 100.000. Itu belum lagi berasnya, belum lagi rempah-rempah lainnya. Jadi di saat rupiah melemah, justru ya barang-barang di Indonesia juga cukup lumayan ada kenaikan, dan itu amat sangat terasa bagi orang desa macam saya ketika tinggal di desa yang katanya orang desa nggak pakai dolar. Justru sangat berpengaruh dengan harga barang-barang yang sekarang cukup lumayan naik. Sudah siap sahabatku semua, macam inilah kalau di Indonesia buat sambal. Kalau di Malaysia ditumbuk, tapi kalau di Indonesia diulek macam ini. Dan ini nanti Bang Toha akan goreng lagi, sebab nanti kalau misal kata tak habis bisa dibuat untuk makan besok. Tapi kalau tidak digoreng, nanti besok dia akan cepat basi. Tinggal kasih garam, penyedap rasa, ditambah gula Melaka juga lebih sedap kalau yang teringin pedas-pedas manis. Dan alhamdulillah ikan keli, tahu tempe sudah siap. Mungkin teman-teman yang ingin nak buat, senang saja, sebab di Malaysia bahan-bahan macam ini juga mudah dijumpai. Kalau sudah macam ini bisa digoreng balik lagi. Tapi kalau misal kata nak makan langsung habis, macam ini lebih sedap. Oke sahabatku semua, Bang Toha nak goreng sambal terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk masakan hari ini sudah siap. Ada ikan keli goreng, ada ikan lele goreng atau ikan keli goreng, ada tahu tempe, ada sambal, dan ini ada lalapan, daun kemangi, daun selada, dan juga mentimun. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Dan di total dengan lalapannya atau dengan ulam-ulamnya, masakan seperti ini menghabiskan uang 100.000 lebih sahabatku semua, belum termasuk nasinya. Kalau memasak masakan jenis macam ini, Bang Toha itu jarang-jarang sahabatku semua. Biasanya lebih banyak makan tahu tempe. Sebab kalau hari-hari masak dengan budget uang 100.000 lebih dalam satu kali makan, maka ya dipikir-pikir agak mahal. Karena kehidupan di kampung di Indonesia mesti harus jimat-jimat. Sebab penghasilan tidak begitu terlalu banyak, sehingga kalau kita berbelanja sesuai keperluan sahaja. Beda dengan saat Bang Toha merantau di Malaysia, jika teringin nak sesuatu pasti Bang Toha langsung beli. Tapi ini lain cerita, sudah di kampung halaman memang harus jimat-jimat biaya. Oke sahabat semua, jemput makan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, masakan hari ini sudah siap. Ikan lele goreng dengan sambal. Ini kalau di Indonesia namanya pecel lele. Di Malaysia masakan ini juga sangat populer. Ada tahu, ada tempe, ada daun selada, ada daun kemangi. Jadi kalau di Indonesia daun kemangi ini untuk lalapan sambal atau dibuat untuk ulam. Bismillahirrahmanirrahim. Jom jemput makan semuanya. Karena Bang Toha nggak punya meja makan ya, jadi makannya maaf macam ini. Jadi untuk sahabat-sahabatku, untuk semuanya, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap. Bang Toha tidak menggunakan tangan kiri ya, melainkan tangan kanan. Karena ini kamera depan, jadi mungkin nampak kalau teman-teman menonton nampak itu ya tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Bismillah. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini. Bang Toha nak lanjut makan. Semoga sahabatku yang telah menonton videonya Bang Toha, saya ucapkan terima kasih, dan semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua tentang perbedaan biaya hidup di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.